Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Ini yang saya suka sama jawabannya nih Kak. Setiap saya tanya kabar, luar biasa Pak. Oke. Jadi kita akan memulai pelajaran hari ini. Tapi saya belum mulai. Saya mau cek kehadiran tak dulu. Nah, yang hadir ini 8 orang, berarti ada 1 orang yang tidak hadir. Iya, siapa? Madinah. Belum saya buka WA, belum ada suratnya. Berarti mungkin nanti ada, biasanya kalau Madinah itu yang kurang sehat atau ada kendala ada tidak bisa hadir di sekolah, berarti biasanya orang tuanya mau WA di saya dengan pesan suara. Oke. Kita lanjut. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebagai makhluk yang beragama, setiap kita mau memulai kegiatan, kita harus berdoa. Saya lihat di absen kehadiran paling cepat datang itu Andi Aulia. Oke, silakan Andi Aulia. Maju ke depan, pimpin temannya membacakan doa. Ya. Di tempat gerak. Mari teman-teman kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu, paham dan pengertian yang baik. Amin. Seluruhnya siap gerak. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, sekarang seperti biasa, setelah kita membaca doa, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ini lagu wajib nasional, Rizky, fokus. Ini gunanya lagu nasional kita putar supaya kita anak-anakku selalu mengenang perjuangan-perjuangan pahlawan yang telah mendahului kita, yang telah berjuang memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan kita selanjutnya adalah menyanyikan lagu nasional. Kita pilihnya Indonesia Raya. Oke. Sudah siap menyanyi? Siap? Oke, baik. Karena ini kita menyanyikan lagu nasional, saya harap anak-anak itu berdiri di tempatnya semua. Oke, ya, dengar musiknya ya. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku, marilah
Oke, jadi itu tadi teman tak kurang enak badan. Jadi selalu harus saya tekankan sama kita karena kita sudah kelas 6, mau bikin ujian nasional harus selalu jaga kesehatan tak. Kemarin saya bilang rubah-rubah sifat tak, jangan kasih seperti di kelas 5. Bagaimana nanti kalau ujian nasional tidak begitu? Ingat, ujian nasional tidak bisa diundur. Tidak bisa bilang, Pak, mau gak bisa kah besok baru ujian nasional kah, Pak? Tidak bisa. Jaga baik-baik, belajar mulai dari sekarang, manage waktu tak. Belajar dari sekarang berdisiplin. Selalu saya kasih tahu. Kita itu sudah kelas 6, bukan di kelas 5. Jangan selalu main-main lo mau terima materi santai-santai. Ya? Jadi paham? Oke, kita lanjut materi saya. Oke, jadi minggu lalu itu kita sudah mempelajari apa saja minggu lalu? Materi apa? Materi tak minggu lalu apa saja? Teks eksplanasi. Iya, bagus akan. Teks eksplanasi ilmiah. Apa lagi? Saklar. Rangkaian seri Ya betul. Jadi dalam rangkaian kita pelajari juga rangkaian seri dan rangkaian terbuka dan tertutup. Di rangkaian seri dan terbuka di rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup itu kita memiliki komponen-komponen. Komponennya apa saja? Saklar, apa lagi? Lampu, apa lagi? Kabel, apa lagi? Ya, baterai. Ini baterai berfungsi sebagai apa? Sumber energi. Baik. Itu ada jadi materi yang kita kemarin dipelajari di tema 3 Mei, fokus ya. Itu ada hubungannya dengan materi tak hari ini. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan sampaikan dulu apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan diperhatikan ke papan tulis. Jadi muatan materi kita hari ini itu ada 2. Yang pertama bahasa Indonesia dan yang kedua adalah IPA. Baik. Di tujuan pembelajaran di bahasa Indonesia anak-anak sama dengan minggu lalu, tapi kalau kali ini kita masih lebih mendalami tentang apa saja teks eksplanasi, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana kita menerapkan itu teks eksplanasi. Kemudian, itu tadi saya bilang, karena saya bilang tadi ada nanti hubungannya dengan materi tak yang minggu lalu. Ini melalui diskusi nanti anak-anakku diharapkan dapat mencari informasi penting pada teks eksplanasi dengan dibuat dalam bentuk diagram. Kemudian melalui diskusi anak-anakku dapat menentukan informasi penting apa saja yang terdapat pada teks eksplanasi dan informasinya itu dituliskan dituliskan dalam bentuk diagram. Kalau kemarin kan langsung kita jawab pertanyaannya toh? Kalau sekarang nanti ada diagram-diagramnya. Pak, bagaimana diagram? Tunggu, nanti kita masuk ke materinya. Kemudian yang selanjutnya muatan materi IPA. Muatan materi IPA itu tujuan pembelajarannya adalah nanti kita mau cari tahu apa saja, bagaimana sih dibilang rangkaian listrik seri paralel dengan tepat. Kemudian nanti anak-anakku akan membuat rangkaian seri dan paralel. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu dengan diskusi kelompok dengan teman kelompok nanti kita membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Kemudian dipresentasikan di depan sama kayak di pertemuan ketiga kita kemarin. Sudah dipaham tujuan pembelajaran hari ini? Sudah? Oke, sebelum kita masuk ke materi kita tepuk PPK dulu. Siap? Siap? Oke, baik. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Oke, baik. Baik. Kita lanjut materinya. Perhatikan di papan tulis. Jadi kita hari ini akan
lebih mencari tahu lagi apa saja itu teks-teks eksplanasi ilmiah. Kalau minggu kemarin kita sudah pelajari pengertian dan strukturnya. Berapa strukturnya? Ada berapa? 3. Ada? 3. 3 atau 2? 3. Yang pertama apa? Apa? Ya, pembuka paragraf, pembuka. Yang kedua apa? Nah, Jelas. ya betul sekali Arkan. Paragraf penjelas. Yang ketiga apa? Kesimpulan. Ya, bagus Arkan masih ingat kesimpulan ya. Jadi kita hari ini akan mencari tahu apa saja sih ciri-ciri dari teks eksplanasi ilmiah. Nah, ini tadi sempat saya tanyakan kembali, alhamdulillah masih ada yang ingat. Ya, jadi struktur teks eksplanasi ilmiah. Oke, kita tinggalkan dulu ini, kita lanjut ke ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah. Oke. Ada berapa ciri-cirinya di atas? 3. Ada 3. 3. Ada yang mau bantu Bapak bacakan yang pertama? Oke. Rizky, kita kasih kesempatan sama Rizky dulu ya, karena Rizky angkat tangan. Oke, silakan Rizky. Nomor 1 apa? Berisi informasi bersifat faktual. Ya, betul. Berisi informasi bersifat faktual. Ini faktual, kata dasarnya yaitu fakta. Kalau dibilang fakta berarti kejadian, Kebenaran. ya kejadian nyata atau kebenaran. Ya, jadi kalau cerita-cerita yang tidak jelas, tidak ditahu asal usulnya, berarti bukan masuk teks eksplanasi ilmiah. Itu jadi harus dia mencari bersifat faktual atau kejadian seperti kejadian sebenarnya. Ya, oke, paham sampai di sini ciri-cirinya pertama? Oke, yang kedua tadi Argan yang angkat tangan. Oke, silakan Argan. 2. Ye. Prinsip sebab akibat. Iya, memiliki prinsip sebab akibat. Ya, siapa yang mau kasih saya contoh bagaimana kemarin itu dibilang sebab akibat? Oke, Rizky lagi, silakan. Peristiwa yang kedua. Saya minta contohnya. Siapa yang bisa kasih saya contoh? Bagaimana sih itu dibilang peristiwa yang ada sebab dan akibatnya? Baik Pak? Bicara jangan malu-malu. Oke, saya bantu kalau malu-malu bicara. Kemarin kan saya bilang kalau ada temannya yang main hujan-hujan pulang dari sekolah, itu masuk apa? Demam. Tunggu dulu, saya tanya. Ceritanya ini ada temannya yang pulang dari sekolah kehujanan, itu masuk di sebab atau akibat? Ya, sebab. Akibatnya bagaimana? Demam. Kenapa malu-malu? Saya bilang bicara saja, kasih keluar saja unek-uneknya, kasih keluar saja yang ada di pikiran. Jangan malu-malu ya. Kalau memang kurang tepat Cecarata memberikan penjelasan, nanti saya yang luruskan. Oke, dipaham sampai di sini? Oke, jadi itu tadi adalah contohnya teks eksplanasi ilmiah itu memiliki prinsip sebab akibat. Jadi kalau kita mau mengerjakan kita masuk ke kegiatan, kita akan pembagian kelompok. Silahkan dipasang telinganya, ya. Karena hari ini tadi kan kita siswa saya yang hadir kan ada 8 orang, tapi Andika tiba-tiba demam badannya, jadi saya persilakan pulang. Jadi kita sekarang tinggal 7 orang. Karena tinggal 7 orang berarti seperti lagi keadaan tak minggu lalu. Iya, di pertemuan ketiga. Berarti pada kesempatan kali ini kelompok tak kembali lagi dibentuk sebanyak 2 kelompok. Oke, silakan didengarkan namanya supaya mengefisienkan waktu. Irsyad pindah ke sini. Silakan diangkat kursinya tapi jangan ribut ya. Enggan, silakan gabung ke sini. Ya, silakan diangkat kursinya, jangan ribut nak ya. Oke, bukunya, tasnya silakan diangkat. Sini. Ya,
kelompoknya. Silakan yang tasnya. Silakan. Oke? Nah, baik. Sudah dibagi kelompoknya, berarti nama kelompoknya lagi mau dibagi, Pak. Nah, kalau minggu lalu kelompok 1 apa namanya? Nama kelompoknya? Oh, bukan kelompok. Main, Pak. Lupa nama kelompoknya. Arus listrik. Kelompok kedua siapa namanya? Nah, lupa juga nama kelompok. Teks eksplanasi ilmiah. Baik, jadi itu kita pakai lagi untuk materita ya, karena sesuai dengan muatan materita. Jadi nama kelompoknya itu juga. Jadi tetap saya pakai kelompok 1 arus listrik, kelompok kedua teks eksplanasi ilmiah. Sudah dipaham sampai di sini nama kelompoknya? Sudah? Oke, baik. Sebentar ya. Kita lanjut ke menentukan informasi penting pada teks. Tadi kan di tujuan pembelajaran kan ada dikatakan diagram. Rizky, fokus, jangan main-main sama Argan. Fokus. Perhatiannya ke papan tulis. Ya, sudah? Oke, baik. Tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, tak? Kita akan menyampaikan informasi, tetapi dalam bentuk diagram. Diagram yang kita gunakan yaitu diagram alir. Perhatikan baik-baik karena ini diagram alir kita masih pelajari nanti di kelas 7 atau di kelas 1 SMP. Jadi perhatikan baik-baik karena nanti masih kita pelajari di kelas berikutnya yaitu kelas 7. Semua pandangannya ke papan tulis. Irsa bisa lihat? Bisa? Oke. Baik. Jadi karena apa yang dimaksud dengan diagram alir adalah sebuah diagram yang biasa digunakan untuk menampilkan urutan informasi penting pada setiap paragraf yang urutannya dihubungkan dengan tanda panah. Tahu semua tadi dibilang tanda panah? Ini dibilang tanda panah. Sudah dipaham? Sudah paham? Baik. Jadi di ini diagram alir kita pakai untuk menampilkan informasi penting, tapi berurut. Kemarin saya lihat di pertanyaan ketiga ditanyakan paragraf kedua, pertanyaan keempat langsung paragraf keempat, pertanyaan kelima ditanyakan kembali di paragraf ketiga. Ya tugas tadi pembelajaran ketiga kemarin kan. Kalau hari ini tugas di nanti di LKPD itu dia berurut. Jadi kalau dalam teksnya ada 4 paragraf, berarti Rafika, kenapa bahaya Rafika? Diagram apa yang kita pelajari sekarang? Rafika? Iya, fokus ya. Oke, diagram alir. Jadi dia bukan berurutan. Jadi kalau ada 4 kalau kita dapat teks eksplanasi ilmiahnya ada 5, berarti urutannya juga ada 5. Kalau 4 paragraf berarti ada juga 4 paragraf. Paham Rizky? Paham sampai di sini? Ya, jadi ini kita mencari, intinya itu di diagram alir itu kita mencari informasi penting per paragraf. Sudah paham? Ya. Nanti main-main. Ya. Oke. Baik, kalau sudah dipaham tentang diagram alir, saya tampilkan satu contoh teks eksplanasi. Ada berapa paragraf kira-kira? 3, 5. Perhatikan dulu sebaik-baik. Perhatikan baik-baik. Oke, karena ada 2 jawaban. Ada yang sebut 5, ada yang sebut 4. Pasang baik-baik. Tunggu dulu. Pasang baik-baik telinga, pasang baik-baik matanya. Perhatikan papan tulis tak.
5. Berapa paragraf? 5. Yang mengatakan 5 siapa? Coba angkat tangannya. 4. 1, 2, 3, 4. Kita siap? 4. Oke. Berarti 4 orang yang menyebutkan 5 paragraf. 6 saya. Yang lain apa? 4. 4. Ini Mei ini tidak tentu pilihannya. Biasa bilang 4, bilang lagi 5. Oh, kita masuk 5. Oke, baik. Biasanya dalam cerita dalam satu paragraf itu ditandai dengan masuknya ini. Awal paragraf itu ditandai dengan penulisannya lagi masuk. Tidak masuk lurus mata? Nah, ini biasanya kalau kita mau tahu. Tunggu dulu. Nah, jadi sedang mulai Bang? Sudah? Oke, berarti ini masuk hitungan 1, 2. Pertanyaan saya, ini masuk paragraf ketiga atau paragraf masih masuk paragraf kedua? Makanya saya bilang tadi, pasang telinga, pasang mata, perhatikan baik-baik. Contoh teks eksplanasi ilmiahnya. 5 Pak, baru tidak perhatikan baik-baik. Nah, dari awal pembelajaran saya bilang fokus. Nah, ya. Jadi teks eksplanasi yang Bapak tampilkan itu ada berapa paragraf? Baik, sudah dipaham ya. Nah, jadi biasanya itu kalau dalam satu paragraf teks itu biasa memang karena lembarannya habis pindah di lembaran baru. Nah, begini karena dalam satu paragraf terpotong, nah begini tampilannya. Andaikan memang ini masuk ke paragraf baru, berarti ini tulisan awal dari kalimat itu cara penulisannya dari masuk sedikit, ada jaraknya seperti itu. Sudah dipaham? Sudah? Oke? Nah, dari teks eksplanasi yang Bapak tampilkan inilah LKPD kita hari ini. Ini adalah LKPD pertama kita, ya. Jadi dari teks yang Bapak tampilkan ini ada juga saya sudah printkan Ki. Dari teks eksplanasi yang saya tampilkan di atas, Bapak tampilkan di atas, kita akan tentukan, perhatikan kelompok 1 dulu. Nama kelompoknya tadi apa? Arus listrik. Kedua? Iya, teks eksplanasi. Perhatikan, saya ulang. Berapa kali saya ulang? 3. 3 atau 2? 2 kali ya. Terus akan. Oke, baik. Saya ulangi. Berarti ulangi lagi. Jadi di atas ini adalah salah satu contoh teks eksplanasi ilmiah. Sesuai dengan materi tadi, nanti anak-anakku mau tentukan, didengarkan baik-baik, ditentukan apa informasi penting per setiap paragraf. Makanya saya tanya kita tadi, teks di atas ada berapa paragraf? Karena apa? Karena kita mau tahu informasi setiap per paragraf. Sudah paham? Sudah boleh paham? Nanti kita bentuk dalam diagram alir. Tugasnya nanti dibentuk apa? Dari informasi penting dari teks eksplanasi itu dibuat dalam bentuk diagram alir. Ada ini di LKPD-nya semua. Tinggal kita cari. Namanya kerja kelompok. Bagaimana lagi kalau kerja kelompok? Kerjasama. Ya, kerjasama. Apa lagi? Diskusi bersama-sama. Ya, diskusi bersama-sama. Apa lagi? Bergotong royong. Bergotong royong kerjakan soalnya LKP tugas tak. Bekerja sama dengan teman kelompoknya. Kemudian kemarin di pertemuan ketiga sempat saya tegur apa? Di pertemuan ketiga kemarin hargai pendapatnya temannya. Ya, kemarin di pertemuan ketiga sama temannya apa ya jangan. Saya bilang hargai pendapatnya teman tak. Nanti kita diskusikan lagi pendapatnya teman tak. Bagaimana? Sudah benar apa layak apa layak kita pakai untuk mengisi LKPD tak? Ya? Sudah dipaham Rizky? Sudah? Oke, baik saya bagikan LKPD-nya ya.
Oke, baik, silakan. Kelompok arus listrik, kelompok eksplanasi ilmiah. Nah, silakan ditulis dulu nama kelompoknya di bagian atas. Ada itu pilihannya di bagian atas. Tempatnya ditulis nama kelompoknya dulu di bagian atas. Ada itu. Ya, betul. Rizky sudah lihat. Nah, oke. Silakan isi nama kelompoknya dulu. Sebentar, nama anggotanya. Kemudian diingat nama anggotanya menggunakan nama aslinya ya, nama lengkapnya. Jadi seperti di pertemuan 1 dengan pertemuan 2, nama sehari-hariannya nggak pakai. Ya? Nama kelompoknya. Saya bilang, baru-baru dibilang hargai pendapatnya temannya. Yuk. Jangan begini tangannya sih. Kalau siapa belajar berarti tangannya tidak begini dibukanya. Artinya sedikit. Nama kelompok dulu. Ini pilihannya ini nama kelompoknya. Ya? Oke, silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Nama lengkap ya, nama lengkapnya ya. Jangan nama keseharian-hariannya teman tadi tak apa sih maksud nama lengkap. Kalau ada yang salah tulis jangan dicoret-coret. Saya bilang bagaimana? Bagaimana kalau ada salah tulis? Kenapa ini Pak? Bicara jadi malu-malu. Iya, dicoret 1 kali saja, jangan dicoret berapa kali. Kenapa? Karena memang di kelas 6 saya tidak suka lihat siswa saya yang pakai itu yang tip X. Jadi pakai garis saja. Kalau memang ada jawaban yang kurang tepat, garis 1 kali. Bagaimana kalau kedua? Cara kerja LKPD-nya masih sama ya? Langkah-langkah. Cuman ini kita mau cari tahu informasi pentingnya per paragraf ya. Saya ulangi. Kalau memang ajaran tidak dipaham bertanya iya. Oke. Jadi dicari informasi penting di paragraf 1. Cari ya, boleh. Kalau memang merepotkan, silakan dibaca yang ada di papan tulis. Yang Bapak tampilkan. Sudah. Kelompok 2 sudah mulai masuk di paragraf pertama. Silahkan dibaca baik-baik dulu ya. Baca baik-baik supaya ya sama jika kemarin. Iya, cuma kita buatkan jawabannya dalam terus di sini. Ini sudah ada. Paragraf pertama. Irsyad, silakan kasih keluar pendapatnya. Selalu ditutup mukanya. Ya, bilang iya. Baru-baru bilang iya, nah tutup kan? Bukan begitu. Bertokoh yang jangan membuat kalimat tanya. Pak, perhatian juga di kelompok 1, jangan kalimat tanya kita buat. Kita kan mau cari informasinya, ya? Buat lagi kalimat tanya. Saya bilang jangan buat kalimat tanya. Langsung toh. Tuh, nah dengar juga kelompok 1. Ya, baca baik-baik dulu paragraf pertamanya. Paragraf pertamanya itu kira-kira menceritakan apa? Informasinya apa?
Astagfirullah. Oke, gimana? Paragraf pertama itu menjelaskan apa?
satunya silahkan remukan dengan kelompoknya siapa yang mau naik mewakili teman kelompok kelompoknya untuk mempresentasekan hasil kerja kelompoknya. Oke, silakan. Saya Pak. Kelompok teks eksplanasi ini ya, karena kelompok arus listrik yang kurang kata menjadi yang kita kasih nanti. Oke, silakan Rizky. Wakili teman kelompoknya. Di sini kita, di sini. Perlihatkan ke kamera dulu. Depan sedikit Om. Kasih cantik. Ya, baik. Oke, silakan. Assalamualaikum. Tunggu. Kelompok 1 perhatikan baik-baik. Jangan sampai ada saat kerjanya pekerjaan yang salah ya. Ulangi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya akan mewakili kelompok kami. Ya, baik. Kelompok 2 perhatikan ya. Ya. Nama kelompok arus listrik. Iya. Paragraf pertama. Tokoh yang berjasa dalam penemuan arus listrik adalah Michel Faraday. Oke. Paragraf kedua. Arus listrik secara terus-menerus dihasilkan oleh generator raksasa pada rumah-rumah penduduk. Iya. Paragraf ketiga. Pindah sedikit. Kabel yang berada di atap dinding rumah sebagai tempat dudukan lampu. Oke. Paragraf keempat. Rangkaian listrik dapat berubah rangkaian seri atau paralel. Oke, itu. Oke. Itu tadi kelompok 2, ayo. Itu tadi adalah hasil persentase dari kelompok arus listrik. Nah, sekarang kelompok 2, silahkan. Ada yang mau ditanggapi tidak? Ada? Tidak ada? Hah? Ada? Apa? Apanya? Bicara lagi kasih Oke, kecil suaranya. Masih ada yang lain? Itu Ji. Kalau saya tadi ada di penentuan informasi penting di paragraf ketiga itu mengatakan lampunya dipasang lampunya disalurkan. Kenapa lampu? Arus listrik disalurkan melalui rangkaian kabel, bukan arus lampu disalurkan. Tadi harus saya lihat, saya baca tadi, saya dengar ya. Oke, tapi tidak usah namanya ya, kerja kelompok ya nggak apa-apa. Cuma nanti di pertemuan berikutnya dirapikan, diperbaiki lagi cara kerjanya ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Super sekali. Baik, silakan. Siapa yang mau kirim kelompok 2? Oke, silakan. Mei, silakan. Mei, tampilkan dulu ke depan. Ya, sini. Kenapa mau cari yang jalan-jalan sempit? Nah, ada yang lebar. Nah, oke. Sampilkan ke depan pekerjaan tak. Oke. Kelompok 1 sudah lihat? Oke, baik. Kan perhatikan. Assalamualaikum. Nanti kalau mau Miki baca, baru kita kasih ke belakang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mewakili kelompok teks eksplanasi ilmiah. Oke, baik, silakan. Nama anggota Andi Aulia Nur Asisa. Iya. Irsyad Ramadan. Iya. Mecia Purnama. Iya. Baik, silakan. Paragraf ke-1. Listrik ditemukan oleh Michel Faraday. Iya, Michel Faraday. Paragraf kedua. Proses arus listrik bertegangan tinggi terus mengalir hingga sekarang. Oke. Paragraf ketiga. Arus listrik dialurkan melalui rangkaian kabel berada di atap atau di dinding rumah dan dapat dimanfaatkan berbagai benda elektronik. Paragraf keempat. Rangkaian listrik di rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Oke, baik. Di sini
itu tadi adalah presentase dari kelompok teks eksplanasi ilmiah. Kelompok 1 ada yang mau ditanggapi? Iya. Tersangkut-sangkut itu masalah penampilannya. Kalau masalah pekerjaannya bagus. Kalau saya ada tadi yang salah-salah baca lagi. Apa tadi salah bacanya? Iya, dialurkan seharusnya disalurkan. Oke, jangan gugup kalau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya supaya tidak salah pada saat membacakan. Mungkin lebih dialurkan, padahal yang lebih tepatnya itu disalurkan. Kemudian tadi di paragraf keduanya itu, itu di paragraf kedua itu menceritakan tentang generator listrik yang menghasilkan arus listrik dan disalurkan ke rumah-rumah. Nah, tadi saya lihat kita di paragraf kedua itu terus mengalir itu betul sampai hingga sekarang ya. Oke. Kita kasih tepuk sama apa? Kita kasih tepuk tangan dulu untuk temannya. Super sekali. Oke, silakan duduk. Ya. Oke. Jadi sesi presentase hasil pekerjaan kelompoknya sudah selesai. Saya mau tanya dulu, apa kendala Kak pada saat membuat diagram alir? Ada kendalanya? Kenapa? Ada? Susah menentukan informasi pentingnya? Buat dulu kalimatnya. Iya, jadi pagi ini kita sudah pelajari tentang diagram. Kita sudah bikin diagram. Tunggu dulu, Rizky. Diagram air atau diagram air? Diagram air. Bilang tuh tadi diagram air. Rasa ini mau sekali keluar main haus nih. Oke, baik. Diagram alir. Kemudian diagram alir ini kita buat berdasarkan teks eksplanasi. Jadi kita buat berdasarkan teks eksplanasi yang ada. Teks eksplanasinya ada berapa struktur? Ada. Tunggu dulu. Bukan paragraf yang saya tanyakan. Ada berapa strukturnya? Ada 3 struktur. Yang pertama makanya kalau mau bikin jawab jangan langsung dijawab. Dengar baik-baik dulu pertanyaannya. Bukan saya tanyakan paragraf, tapi strukturnya. Oke? Sudah paham? Oke. Sekarang silahkan keluar main. Waktunya 15 menit. Kita masuk. Iya, enggak apa-apa. Kita keluar main. Silahkan keluar main. Waktunya 15 menit ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya suka kalau sudah keluar main besar semua suaranya. Sudah semua belanja di kantin? Alhamdulillah, berarti sudah bisa makin fokus belajar karena sudah terisi di semua wilayah tengahnya. Oke. Baik, kita lanjut ya cerita. Jadi materi yang kedua kita adalah rangkaian seri dan paralel. Kalau minggu lalu kita pelajari apa? Yang di materi IPA-nya? Rangkaian Iya, tertutup dan terbuka. Kapan dibilang terbuka? Kalau terbuka saklarnya. Kalau saklarnya tertutup, ya itu juga baru dibilang rangkaian tertutup. Ya. Jadi ini juga kita akan di pertemuan kedua ini kita mau juga pelajari tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel, hampir sama. Ya, hampir sama. Oke, baik. Sebelum kita lanjut lagi materinya, saya mau kita iya kelas. Siap?
Kenapa kecil lagi suaranya? Siap? Oke, baik, silakan berdiri. Kita yel kelas lagi. Siap? Dengarkan apa-apanya. Kelas 6. Semangat. 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 Bagus sekali. Baik, silakan duduk. Kita lanjut materinya. Di materi Pak. Yang ini kemarin Pak. Kalau kemarin berarti ini masuk rangkaian tertutup. Kenapa bilang rangkaian tertutup? Karena arus listriknya berjalan terus. Ya. Oke. Hari ini kita masuk di rangkaian seri. Perhatikan baik-baik. Ada yang mau bantu bapak ini baca? Saya. Saya kasihkan kesempatan Maipa dik. Oke, silakan Maipa, silakan dibaca. Kasih besar suara tak. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berurutan atau berderet. Rangkaian ini biasanya digunakan pada rangkaian lampu senter dan lampu hias. Iya. Jadi di rangkaian seri dan paralel itu rangkaian seri itu adalah, perhatikan baik-baik karena nanti jangan sampai ada masuk di evaluasi. Saya kira kita suka kalau jawaban tak benar. Ya. Oke. Kelompok 2 kelompok arus kelompok kenapa saya lupa? Kelompok teks eksplanasi ilmiah. Perhatikan ya. Jadi rangkaian seri ini adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berurutan. Pak, bagaimana dibilang berurutan ini? Dua lampunya berurutan. Ya, makanya dibilang rangkaian seri. Jadi yang harus kita pahami adalah kalau dibilang rangkaian seri adalah rangkaiannya berderet atau berurut. Saya ulangi supaya lebih paham lagi. Rangkaian seri itu dikatakan rangkaian seri. Rizky, fokus. Kalau rangkaiannya itu berderet atau berurut, jadi dua lampu berurut. Paham sampai di sini? Paham. Ini rangkaian seri dalam kehidupan tak sehari-hari biasanya digunakan pada rangkaian lampu senter. Rangkaiannya senter. Biasa lihat senter? Ya. Tunggu mana senternya tadi? Tunggu ya, saya berikan senter. Pak. Hilang senternya. Oh, karena jadi senter ya. Ya, bagus Rizky. Jadi bisa juga seperti ini laser yang Bapak gunakan. Ini rangkaiannya adalah rangkaian seri. Lampu hias. Biasanya dia itu lampu-lampu hias yang berkelap-kelip. Deret-deret itu lampunya. Oke, gitu. Jadi yang harus kita pahami, selalu kita pahami ya. Bilang, saya ulangi lagi, kalau rangkaian seri itu adalah rangkaian listrik yang urutannya berderet atau berurutan. Ya, tampilan lampunya seperti ini. Sudah paham di rangkaian seri? Paham? Lanjut ke rangkaian paralel. Ya. Oke. Karena tadi Maipa yang bantu Bapak bacakan, saya kasih kesempatan dulu Argan karena dia yang ulang sekali mau sekali membaca. Oke, silakan Argan, silakan baca. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berjajar atau bercabang. Rangkaian ini biasanya digunakan pada rangkaian lampu di rumah, sekolah, dan kantor. Iya. Jadi kalau tadi itu berurut, ini rangkaian pada paralel itu berjajar atas bawah. Kalau tadi kiri kanan. Kalau paralel atas bawah. Ya, sudah dipaham tadi posisi lampunya tak? Jadi rangkaian paralel ini
itu yang harus kita pahami. Kalau rangkaian paralel itu rangkaian listrik yang dipasang secara berjajar atau bercabang. Nah, posisi lampunya kita perhatikan baik-baik. Kalau tadi itu satu kabel, dua lampu. Kalau sekarang ada lampunya, ada di atas, ada di bawah. Berarti kita gunakan kabel itu agak banyak. Ya? Berapa kabel? Tuh, bisa kita hitung. Berapa? 1, 2, 3, 4. Kita kembali ke yang tadi ya. Dulu, mudah-mudahan bisa dulu. Berapa kabel dipakai kalau di seri? 1, 2, 3. Nanti ini LKPD tak kita kerja. Ada nanti mau kita observasi, kita mau teliti apa. Nanti di LKPD-nya ya. Kita kembali ke rangkaian paralel. Jadi kita gunakan itu posisi lampunya itu bercabang. Jadi terbagi. Terbagi. Ya, betul sekali. Ada di atas, ada di bawah, Pak. Nah, baik. Supaya gampang kita bedakan, kita lanjut lagi. Nah, posisinya beda. Kemudian dari gambar ini juga saya sampaikan bahwa arusnya itu listrik mulai dari kutub positif. Ya, jadi kalau di baterai itu ada itu yang muncul di bagian atasnya. Nah, itu dibilang kutub positif. Arus bukan kutub, arus positifnya listrik. Biasa kita lihat baterai kan? Nah, dia itu jadi arus aliran listriknya itu dari arus positif. Lampunya satu sejajar, satu bercabang. Sudah mulai bisa dibedakan tentang rangkaian listrik paralel dan seri? Sudah mulai kita tahu perbedaannya? Sudah ya? Oke. Ini adalah tugas tak sebentar. Jadi tugas tak sebentar sama dengan pertemuan ketiga, cuman pertemuan keempat ini kita membuat rangkaian listrik, rangkaian seri dan paralel ya, supaya mengefisienkan waktu. Kelompok 1 membuat rangkaian rangkaian seri ya. Kalau kita kelompok 3 terbalik. Kelompok 2 kelompok 2 kelompok teks eksplanasi ilmiah, karena 3 orang di jumlah kelompoknya, saya kasih mereka kerjakan rangkaian seri ya. Kita kelompok 1 karena 4 orang kita buat rangkaian paralel ya. Paham? Sudah dipaham? Sudah dipaham? Oke, saya bagikan alatnya ya. Oh ya Pak. Oh ya, saya alatnya Pak. Nah, kita ini ya. Saya bagikan. Wah, ada kami makanya dokter masih sekolah. Ya betul. Oke. Papannya sudah ada. Jangan dirangkai sebelum astagfirullahaladzim. Jangan dirangkai sebelum saya suruh ya. Nah, di sini Mika Dalata karena saya cek tadi malam lampunya ternyata yang saya beli lagi itu tidak bisa dipakai di sini. Jadi kendalanya sebentar, kita kalau selesai di paralel kita lagi. Nah, sebentar saya jelaskan baik-baik cara pekerjaannya. Nah, mau Miki apa? Tengah malam baru saya tahu. Wah, jangan kasih begitu, Mas. Jangan dulu kerja kalau belum ku perintahkan. Bilang kak tadi. Yang tengok mana?
Hati-hati ya. Pada saat gunakan gunting, hati-hati ya. Jangan sampai kena tangan tak. Tiga mana nih? Bisa bertukar nanti karena ada double tip, ada lapan, jadi bisa kita tukar. Mau dipakai double tip boleh, mau dipakai lapan boleh ya. Oke. Kabelnya kelompok seri, kabelnya saya kasih 4 karena kita menggunakan saklar. Kalau di gambar tidak ada saklarnya ya, jadi saklarnya itu di bagian kutub positif. Ya. 1, 2, 3, 4. Kita pakai 4 karena kita pakai saklar ya. 4. Berarti kalau paralel 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Oke. Dan dulu kemudian saklarnya ya. Nah, ini supaya tidak merepotkan kita pakai ini ya. Oke. Ya, ini kita. Oke, didengarkan dulu. Fokusnya sama Bapak, pasang telinga, pasang mata. Fungsikan otak. Oke. Ya, baik. Dengarkan dulu. Jadi, karena di gambarnya tidak ada saklar, saya minta nanti kita bikinkan saklar di bagian ini. Mana kan tidak bilang bagaimana caranya, tinggal dipasang gitu. Tuh? Saya ulangi. Nanti saklarnya kita simpan di bagian ini dan untuk yang di seri rangkaian paralel anunya di sini. Ya? Oke, dengarkan baik-baik dulu arahannya. Karena lampu kita cuma 2, semalam saya persiapkan ternyata lampu yang saya beli tidak menyala. Ada tokonya sudah tutup. Salahnya Bapak. Malam baru saya cek. Ternyata lampu yang saya beli tambahan untuk yang kita mau pakai ternyata tidak menyala. Jadi karena lampunya cuma 2, dengarkan dulu kelompok arus listrik. Karena lampunya cuma 2, kita buat saja dulu rangkaiannya tanpa lampu. Paham? Paham? Jadi posisi baterainya memang mungkin di bawah, saklarnya di kiri atau di kanan ya. Nanti kita tinggal siapkan untuk tempat lampunya. Jadi bikin memang nih kabelnya, kabelnya. Sudah dipaham? Paham? Baik, silakan dikerja. Kerja sesuai dengan gambar. Kenapa sih? Ayo Organ, kerja sama nah. Ayo.
Karena tahu aku sukanya kalau begini kerja semua. Pak sudah pertama-tama ki. Enaknya kalau begini kerja semua. Pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Nomor 1. Bagaimana keadaan lampu yang lain jika salah satu lampu padam? Nah, berarti ada lampu yang dikasih mati. Ada lampu satu yang tidak dikasih. Lihat dulu posisinya lampu pada saat menyala. Dua-dua. Kemudian lihat pada saat satu lampu tidak dikasih menyala. Bagaimana terangnya? Kan pertanyaannya di situ, bagaimana keadaan lampu yang lain jika salah satu lampu padam. Nah, kalau kita lihat, oke? Nah, baik. Sekarang sudah? Perhatikan ya. Jadi kasih menyala dulu lampunya. Menyala dua-dua atau tidak? Oke, bagaimana cara menyalanya? Sama-sama terangnya. Oke, matikan dulu, matikan. Kita masuk ke LKPD yang pertama. Bagaimana keadaan lampu yang lain jika salah satu lampu padam? Berarti ada satu lampu yang tidak menyala. Oke, baik, kita lepas dulu satu. Nah, lepas satu, coba dikasih menyala. Nah, bagaimana? Sama terangnya atau tidak? Tidak toh? Oke, matikan lagi. Nah, sudah dipaham? Nah, coba dikasih menyala dengan 2 kembali. Coba dikasih menyala 2. Sama terangnya? Sama. Tidak, terang satu tidak, toh? Oke? Nah, oke, terang ini ya. Oke, matikan. Pas. Pertanyaan kedua. Apa pertanyaan kedua? Apakah pertanyaan kedua, apakah nyala kedua lampu sama terangnya? Sama terangnya? Tidak. Yang mana yang terang? Ini. Yang mana tidak terang? Nah, sudah dipaham toh? Oke, silakan dijawab di LKPD-nya. Saya kasih lampunya di sebelah ya. Oke? Nah, yuk kasih dulu. Nah, coba di sana. Nanti kalau mungkin naik persentase. Oke. Sekarang dari sini. Jangan dulu ya, jangan dulu.
Jangan dulu ya, saya kasih pindah kameranya dulu ya. Oke, di kelompok 1 ada lampu. Pertanyaan yang pertama apa nak? Bagaimana keadaan lampu yang lain jika salah satu lampu padam? Oke, baik, kita pasang lampunya dulu ya. Silakan dipasang lampunya. Pasang dulu lampunya. Dipasang dulu lampunya. Jangan dulu ribut, nah. Jangan dulu ribut. Jangan dulu ribut. Kelompok yang lain jangan ribut ya. Pasang lihat. La ilaha illallah, kasih nah. Kasih masing-masing supaya rata. Nah, oke. Sudah? Sudah? Oke. Pertanyaan pertama. Apa nak bilang pertanyaannya pertama? Bagaimana keadaan lampu yang lain jika salah satu lampu padam? Oke, baik. Tunggu dulu ya. Oke. Sekarang sebelum kita kerja jawab yang nomor pertama, kita kasih nyala dulu lampunya, baru kita lihat bagaimana terangnya ya. Bagaimana terangnya? Sama-sama. Sama-sama terang. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Dibuka satu. Kan ada satu dikasih mati tuh. Nah, ada satu dikasih mati. Oke. Tadi menyala dua-dua ya. Nah, oke. Lepas nih. Satu saja. Tidak apa. Oke, baik. Tadi kan menyala dua-dua. Pertanyaannya di situ, bagaimana jika salah satu lampu tidak menyala? Bagaimana keadaan lampu yang satunya kalau satunya tidak menyala? Oke, baik, kita coba ya. Silakan dipencet anunya saklarnya satu orang. Nah, apa jawabannya di situ? Tidak menyala. Oke, silakan ditulis di LKPD-nya. Oke, paham? LKPD jawabannya di situ. Mana jawabannya? Mau disimpan di bawah atau di atas? Terserah kita. Oke, di bawah. Oke. Sekarang sudah ditulis. Oke, sudah. Oke, nomor 2. Apa pertanyaannya udah nomor 2? Apakah nyala Oke, apakah nyala kedua lampu sama terangnya? Sekarang kita gabung kembali. Kita lihat. Sambung kembali. Oke, Irsyad, silahkan pegang saklarnya. Bagaimana nyalanya lampu sama terangnya? Sama. Oke, matikan. Silahkan dijawab LKPD-nya. Oke, sudah ya? Oke, baik. Jadi waktu pengerjaan LKPD-nya sudah selesai. Sekarang karena tadi yang duluan di LKPD 1 yang duluan naik persentase adalah kelompok 1. Jadi saya di LKPD 2 ini saya kasih kesempatan untuk kelompok 2, kelompok teks eksplanasi ilmiah untuk naik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Harapan saya seperti sama dengan pertemuan kemarin. Kelompok 1 perhatikan cara kerjanya, kemudian sikapnya bagaimana, kemudian hasil kerjanya pada saat presentasikan hasil diskusinya kelompok 2. Sudah dipaham semua? Sudah? Oke, baik. Kita mulai ya. Silakan kelompok 2 naik. Bertiga naik semua. Naik semua ya. Satu permintaan saya untuk di kelompok 2, jangan ada ribut ya. Di kelompok 1. Silakan maju-maju ke depan sedikit, nak. Silakan. Oke, baik. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok teks eksplanasi ilmiah. Iya. Oke. Nama anggota Meja Irsyad Ramadan Andi Aulia. Oke, silakan. 1. Iya. Bagaimana keadaan lampu yang lain jika salah satu lampu padam? Oke, silakan dulu Aulia lepas dulu satu lampunya, nak. Satu kabelnya. Oke, baik. Silakan dikasih menyala Irsyad. Ya, jadi jawabannya adalah Tidak menyala. ya, semua lampu Tidak menyala. tidak menyala. Baik.
Silakan pertanyaan kedua. Apakah nyala kedua lampu sama terangnya? Oke, baik, silakan Irsyad kasih nyala. Sama terangnya? Sama terangnya. Oke, sama terangnya. Sudah diperhatikan kelompok 1? Pak. Ya, jadi kelompok 2 ini mempresentasikan rangkaian seri, ya? Ya, jadi tadi kendala apa kekurangannya pada saat mempresentasikan ada? Ada? Ada. Kalau saya tadi ada di nomor 1 ya, berarti tadi di kelompok 1 tidak menyatakan bahwa keadaan apa kedua lampu tidak menyala. Ya? Tadi presentasi dari kelompok 2, kelompok arus listrik. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok arus listrik. Mantap kawan. Baik, silakan duduk. Saatnya kelompok 1 naik presentase hasil kelompoknya. Kelompok arus listrik mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Sekarang tugasnya kelompok 2 teks eksplanasi ilmiah. Perhatikan cara kerjanya atau hasil presentasi dari presentasi dari kelompok arus listrik. Baik, silakan. Siapa yang mau pilih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya akan mewakili kelompok arus listrik. Ya. Nama anggota Rafika, Andi Iva, Reski, Argani. Yeah. 1. Ya. Bagaimana keadaan lampu yang lain jika salah satu lampu padam? Ya, baik. Satu orang lepas satu lampu. Yang ini mungkin enak kita buka. Yang ini mau ini susah itu. Ya. Oke, bisa. Jangan dulu, ini tidak boleh. Kita tugas tak. Ya, oke, coba kasih menyala. Oke, bagaimana keadaan lampunya? Kelompok 2 perhatikan apa? Jawaban tak kelompok 2. Sekali. Ya, terang sekali. Sekali. Baik, silakan dimatikan. Sekarang sambung. Apa pertanyaan tak kelompok 2? 2. Ya. Apakah nyala kedua lampu sama terangnya? Oke, baik. Apakah nyala kedua lampu sama terangnya? Kelompok 2 perhatikan juga ya. Oke, silakan. Sama terangnya tidak? Tidak. Nah, apa jawabannya kita? Beda. Ya, beda. Boleh, beda. Tidak sama boleh. Yang mana yang terang? Rangkaian yang di bawah. Iya. Baik. Sudah ya? Oke. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1, kelompok arus listrik. Silakan kelompok teks eksplanasi ilmiah. Ada yang mau dikomentari? Iya, nih. Kurang rapi pekerjaan anunya, rangkaiannya. Iya, ini tak ada lepas ya. Oke, boleh. Tidak apa-apa. Nanti diperbaiki lagi. Apalagi dari penampilan sudah benar? Dari cara kerja jawabannya sudah benar? LKPD-nya? Sudah? Oh, masih kecil suaranya lagi. Ya, mungkin memang karakternya Rafika kecil volume suaranya. Nah, jadi selalu itu saya tekankan, nak, meskipun volume kecil, suara kecil, kalau kita menyampaikan hasil diskusi tadi depan orang seperti ini, suaranya harus besar supaya kelompok lain juga jelas mendengarkan, ya. Oke, masih ada yang mau dikomentari nak untuk di kelompok 1? Itu Ji. Oke, baik. Kelompok 2 kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok arus listrik. Mantap kawan. Baik, silakan duduk. Baik, jadi itu tadi presentase dari setiap kelompok dan saya sangat bangga melihat hasil kerja LKPD semua. Bagus, mantap semua hasil pekerjaan LKPD. Dan memang dipresentasikan sesuai dengan LKPD. Kalau ditanya bagaimana keadaan lampunya sama-sama menyala, dipraktikkan baik-baik sama kelompok yang lain. Itu saya sangat suka dengan pekerjaan LKPD kita untuk hari ini. Baik, selanjutnya saya mau tanya, apa saja yang kita pelajari hari ini? Diagram alir. Ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah. Saya tanya dulu, bagaimana itu dibilang diagram alir? Hah? Bagaimana? Menyampaikan Informasi bertahap menggunakan kata-kata. iya, menyampaikan informasi secara bertahap Pak, atau berstruktur.
dengan menggunakan tanda panah. Jadi dari paragraf 1 ke informasi 1 ke informasi 2 menggunakan tanda panah. Baik, itu tadi yang kita pelajari di bahasa Indonesia, muatan materi bahasa Indonesia. Kalau muatan materi IPA apa? Rangkaian seri dan paralel. Bagaimana itu dibilang rangkaian seri? IPA ye. Bagaimana yang dibilang rangkaian seri? Berjejer. Apa lagi? Tunggu dulu. Tadi Argam bilang itu rangkaian seri Pak bercabang. Sudah benar atau kurang tepat? Kalau bercabang itu namanya rangkaian paralel. Oh, ada gambarnya di atas ini. Saya jajar apa berurut. Ini saya jajar. Hah? Oke, sudah dipaham? Sudah ya? Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke sesi evaluasi. Saya bagikan sticknya dulu. Oke. Sudah? Ya, baik. Sudah ya? Pasang telinga, dengarkan apa-apanya. Tangan kiri. Cepat. Yang lambat itu berarti kurang responnya. Telinga kanan. Ada yang salah. Fokus ya. Telinga kanan. Tangan kiri. Tangan kiri. Hidung. Telinga kiri. Baik. Itu tadi gunanya supaya kita, dilepas ya. Itu tadi gunanya supaya kita fokus karena kita akan melakukan sesi yang biasa kita tunggu. Sesi apa? Evaluasi. Dan saya belum bisa memberikan permintaan kita minta 10 nomor, 15 nomor, tidak ada waktu, tidak cukup. Iya, jadi ya seperti biasa lagi kita pakai cuman evaluasi cuma 5 ya. Nanti lah lain kali kalau mudah-mudahan kita punya waktu yang cukup, nanti evaluasinya saya tambah. Itu tadi. Kemudian sama seperti biasa, saya maunya kita sportif. Kalau memang dalam hati pilih A ya A, kalau pilih B ya B, dan begitu seterusnya ya. Jangan sampai kita lihat teman tak A, ikuti juga pilih A. Karena jawabannya itu teman tak salah ya. Oke, sudah siap masuk di sesi evaluasi? Ya. Perhatikan layarnya di atas. Iya. Oh, kenapa tidak mau diklik? Evaluasi kuis. Jadi evaluasi kuis pertama. Diagram yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi penting pada teks eksplanasi. B. A. Karena masih ada yang jawab A, karena kebanyakan jawab yang B, kita cek bagian B. Baik, tidak apa-apa. Kita cek bagian B ya. 1, 2, 3. Iya. Hari ini kita belajar diagram garis tidak? Diagram alif Pak. Tadi disebut sendiri. Apa pelajaran hari ini anak-anak? Diagram alif Pak. Berarti tidak ada diagram garis. Oke, fokus ya. Fokus. Oke, lanjut soal nomor 2. Fokus. Soal nomor 2. Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3. Berikut yang merupakan ciri-ciri teks eksplanasi adalah angkat. Oke, rata-rata jawab D ya. Baik, kita cek. Jawabannya adalah D. Berisi informasi kejadian nyata. 1, 2, 3. Baik. Sudah benar semua. Lanjut soal nomor 3.
coba. Mari kita lihat, cek. Oke, soal nomor 3. Struktur yang berisi gambaran umum tentang apa dan mengapa. Ada yang angkat A? Makanya jangan diangkat, kalau bukan itu jawabannya simpan. Oke. Fix lagi jawabannya dia ya. Oke, dikunci satu kelas. Jawabannya dia semua. Mari kita coba. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Oke, jadi sudah jelas ya bahwa ya yang memiliki gambaran umum itu adalah paragraf pembuka. Iya, baik. Lanjut soal nomor berapa? Nomor 4. Siap-siap, perhatikan semua di papan tulisnya. 1, 2, 3. Rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau terhubung berurutan, berurut. A, B, D. Kita kunci. Kita paling banyak pilih A ya, berarti kita cek A. 1, 2, 3. Ya. Kalau orang yang salah, jangan dia temannya kalau salah nak. Oke, 2 orang yang salah ya. Baik. Oke, kita lanjut. Soal yang terakhir. Soal nomor 5. Baca baik-baik soalnya nak, baru kita jawab ya. Baca baik-baik. Siap? Sudah siap? Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Soalnya apa? Rangkaian yang digunakan. Belum tidak jawab, langsung pilih. Dengar, baca baik-baik dulu, jangan sampai salah. Rangkaian yang digunakan pada lampu senter dan lampu hias. Angkat tangan, angkat jawabannya. Fokus deh semua, satu kelas. Satu kelas jawabannya deh semua ya. Baik, kita cek. Saya tahu nama kak. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ini pembelajaran kita hari ini. Harapan saya semua materi yang kita pelajari hari ini kita baca kembali, kita pelajari kembali. Nanti kalau sudah sampai di rumah ya. Kemudian satu saran harapan Bapak, jangan lupa selalu membantu orang tua supaya kita masuk jadi anak yang berbakti. Bakti kepada orang tua, bagus rezeki. Kemudian karena kita semua adalah beragama Islam, jangan lupa sholat 5 waktu. Oke, hati-hati di jalan. Silakan rezeki pimpin doanya. Rusak